Halo teman-teman, selamat datang di InfoShare. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik dan pastinya sayang banget kalau dilewatkan. Jadi siap-siap, pasang posisi nyaman, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Let's go! Bagaimana sejarah Jakarta? Pada laman resmi Provinsi DKI Jakarta dituliskan bahwa Jakarta bermula dari pelabuhan kecil di estuari Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun yang lalu. Lambat laun, pelabuhan kecil ini bertransformasi menjadi pusat perdagangan internasional yang mempertemukan ragam bangsa. Bukti sejarah Jakarta bisa ditemukan melalui beberapa prasasti di sekitar pelabuhan dan sepanjang Sungai Ciliwung. Dokumen sejarah kota ini tercatat oleh para pengembara Eropa di abad ke-16. Pada zaman dahulu, Jakarta disebut sebagai Kalapa yang merupakan pelabuhan utama Kerajaan Sunda. Pelabuhan yang turut menjadi pusat perniagaan Portugis tersebut diserang oleh Pangeran Fathahillah pada 22 Juni 1527. Sejak itu, Pangeran Fathahillah mengganti nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta. Tanggal penyerangan tersebut sekarang diperingati sebagai HUT Jakarta. Tanggal 22 Juni ditetapkan sebagai hari ulang tahun Via UT DKI Jakarta. Sebelum berkembang menjadi kota besar, sejarah Jakarta sangatlah panjang. Sedari masa penjajahan Belanda, Jakarta yang dulu disebut Sunda Kelapa telah menjadi tempat pemukiman penduduk. Kota ini juga menjadi saksi kemajuan bangsa Indonesia. Wilayah yang kini dikenal sebagai Jakarta dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara, abad ke-4 hingga abad ke-7 M. Kerajaan ini meninggalkan beberapa prasasti, seperti Prasasti Tugu, yang ditemukan di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Setelah runtuhnya Tarumanagara, wilayah ini dikuasai oleh Kerajaan Sunda dan dikenal sebagai Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan dagang yang ramai di pantai utara Jawa. Pada tahun 1527, pasukan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah menyerang dan menguasai Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Ia mengganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti Kota Kemenangan. Namun, pada tahun 1619, Belanda di bawah komando Jan Pieterszoon Koen merebut kota ini dan mengganti namanya menjadi Batavia, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pada abad ke-17 hingga ke-19, Batavia berkembang sebagai pusat perdagangan dan administrasi kolonial, meskipun sering mengalami wabah penyakit akibat tata kota yang buruk. Pemerintah kolonial kemudian memperluas kota ke wilayah yang lebih sehat, seperti daerah Veltevreden, sekarang sekitar Lapangan Banteng. Pada masa kedudukan Jepang di Indonesia akibat Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 sampai 1945, Batavia berganti nama menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan. Pada 31 Agustus 1964, Jakarta resmi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Sebagai ibu kota negara, Jakarta berkembang pesat dengan dibangunnya berbagai lokasi bisnis, akomodasi, hingga kedutaan besar bagi negara sahabat. Pada 31 Agustus 1999, status Jakarta kemudian diperbarui menjadi pemerintah provinsi dengan status otonomi yang memiliki kota administrasi. Keputusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta. Kemudian, pada 30 Juli 2007, Jakarta berganti nama menjadi DKI Jakarta dan dikukuhkan statusnya sebagai daerah otonomi khusus ibu kota. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi dan 1 kabupaten. Berikut adalah daftar nama kota di Jakarta beserta sejarah namanya. 1. Jakarta Pusat. Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, wilayah ini memiliki beberapa daerah bersejarah, tetapi tidak memiliki status kota administratif sendiri. Gambir.
Nama Gambir berasal dari tanaman gambir yang dulu banyak ditemukan di daerah ini dan digunakan sebagai bahan pewarna serta obat tradisional. Menteng. Nama ini berasal dari pohon menteng, Bachorea racemosa, yang dulunya tumbuh subur di daerah ini. Senen. Dahulu merupakan tempat pasar yang hanya buka pada hari Senin, dari bahasa Belanda zondag yang berarti minggu, lalu Senin untuk Senin. 2. Jakarta Utara merupakan kawasan pesisir yang memiliki sejarah erat dengan perdagangan maritim. Tanjung Priok. Nama ini berasal dari kata tanjung, daratan yang menjorok ke laut, dan priok, tempat menyimpan air atau kendi. Konon, di daerah ini terdapat seorang ulama yang menyimpan kendi besar sebagai sumber air bersih. Sunda Kelapa. Nama lama Jakarta saat masih menjadi pelabuhan utama Kerajaan Sunda. 3. Jakarta Barat, wilayah yang banyak dipengaruhi oleh budaya Tionghoa dan kolonial Belanda. Grogol berasal dari kata dalam bahasa Sunda yang berarti pusaran air kecil. Dahulu, kawasan ini sering mengalami banjir. Tambora. Nama ini diyakini berasal dari nama gunung berapi di Pulau Sumbawa yang letusannya pernah menyebabkan bencana global pada 1815. 4. Jakarta Selatan, wilayah yang berkembang pesat menjadi pusat perumahan dan bisnis. Tebet berasal dari kata tebat yang berarti rawa atau tanah berair, karena dulunya daerah ini merupakan tanah berlumpur. Cilandak diambil dari nama binatang landak yang dulu sering ditemukan di daerah ini. 5. Jakarta Timur, wilayah ini memiliki banyak peninggalan sejarah dan daerah hijau. Jatinegara berasal dari kata jati, pohon jati, dan negara. Kota, karena dahulu wilayah ini memiliki banyak pohon jati dan merupakan pusat pemerintahan bagi orang pribumi. Matraman berasal dari Mataram karena dahulu daerah ini berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. 6. Kabupaten Kepulauan Seribu. Satu-satunya kabupaten di Jakarta yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Kepulauan Seribu. Nama ini berasal dari banyaknya pulau kecil yang tersebar di perairan Jakarta, meskipun jumlahnya sebenarnya kurang dari 1.000. Itulah beberapa nama kota dan daerah di Jakarta beserta asal-usul namanya. Jika ingin lebih rinci atau ada tambahan wilayah tertentu yang ingin dibahas, beritahu saya. Itu dia pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan ragu buat share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like Dupi, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan stay awesome. Kalau mau yang lebih spesifik sesuai tema channel, kasih tahu aja.